Hai semuanya, perkenalkan saya Dewi Susilawati dengan NIM 11.023 14.005. Saya berasal dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan strategis rumah sakit atau yang bisa kita sebut dengan renstra rumah sakit. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semua. Ada yang tahu nggak nih apa itu renstra rumah sakit? Nah, saya akan jelaskan bahwasannya renstra rumah sakit ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah rumah sakit yang berisi arah kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, renstra ini berfungsi sebagai pedoman bagi pihak rumah sakit mulai dari direktur, manajer, tenaga medis maupun tenaga non-medis. Baik, selanjutnya yaitu mengenai mengapa sih pentingnya renstra rumah sakit ini. Yang pertama yaitu arah yang jelas. Renstra memberikan arah yang jelas terkait seluruh kegiatan rumah sakit. Sehingga semua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien menuju tujuan yang sama. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan, yang mana renstra ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, baik itu terkait pengembangan layanan, pengadaan peralatan, hingga melakukan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu evaluasi kerja. Renstra memungkinkan dilakukannya penilaian atau evaluasi kerja secara berkala, sehingga dapat kita ketahui sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu mengenai adaptasi terhadap perubahan. Renstra yang baik itu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Baik, selanjutnya itu mengenai komponen utama dalam renstra rumah sakit. Yang pertama yaitu adanya visi, yang mana visi ini adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh rumah sakit. Yang kedua yaitu adanya misi. Misi ini adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi. Yang ketiga yaitu adanya tujuan, yang mana tujuan ini adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat yaitu adanya sasaran. Sasaran ini adalah tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang kelima yaitu adanya strategi, yang mana strategi ini adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai sasaran. Selanjutnya itu adanya program dan kegiatan, yang mana kegiatan-kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk melaksanakan strategi. Selanjutnya itu adanya anggaran. Anggaran ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Selanjutnya itu adanya evaluasi. Evaluasi ini adalah suatu mekanisme untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan renstra rumah sakit. Baik, selanjutnya itu mengenai proses penyusunan renstra atau rencana strategi rumah sakit. Itu meliputi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu melakukan analisis situasi, yaitu meliputi analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal ini itu meliputi apa yang menjadi kekuatan serta apa yang menjadi kelemahan bagi rumah sakit tersebut. Selanjutnya itu analisis eksternal, yaitu apa yang menjadi peluang serta apa yang menjadi ancaman terhadap rumah sakit tersebut. Yang kedua yaitu mengenai penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran, yaitu menentukan arah jangka panjang serta tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu perumusan strategi, yaitu mengembangkan berbagai alternatif strategi serta memilih strategi yang paling relevan. Selanjutnya itu mengenai penyusunan program serta kegiatan, yaitu merinci kegiatan-kegiatan
yang harus dilakukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Nah, selanjutnya itu melakukan penyusunan anggaran, yaitu menentukan kebutuhan anggaran untuk setiap program dan kegiatan tersebut. Selanjutnya itu sosialisasi serta implementasi, yaitu menyebarkan Renstra kepada seluruh pihak terkait untuk melaksanakan Renstra tersebut secara konsisten. Selanjutnya itu melakukan monitoring serta evaluasi, yang mana hal ini bertujuan untuk melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala untuk memastikan Renstra tersebut berjalan sesuai dengan rencana serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu dalam perencanaan rencana strategi rumah sakit ini perlu kita melakukan analisis SWOT, yang mana analisis SWOT ini adalah menjadi fondasi awal dalam penyusunan rencana strategi rumah sakit. Singkatan dari SWOT ini adalah strength, yaitu kekuatan, W adalah weakness atau kelemahan, selanjutnya O adalah opportunity atau peluang, dan T adalah threats atau ancaman. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength, yaitu apa yang menjadi dampak positif atau aspek positif yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Misalnya seperti memiliki reputasi yang baik, tenaga medis yang kompeten, serta memiliki layanan unggulan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu aspek negatif yang perlu diperbaiki seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang terbatas, serta prosedur yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan, seperti peningkatan permintaan layanan kesehatan, perkembangan teknologi medis, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang menghambat pertumbuhan dari rumah sakit tersebut. Contohnya seperti persaingan yang ketat dari rumah sakit yang lain, adanya perubahan demografi, serta bencana alam. Baik, selanjutnya itu mengapa sih pentingnya analisis SWOT ini dalam merumuskan rencana strategi rumah sakit. Analisis SWOT ini merupakan alat yang sangat penting atau sangat krusial dalam merumuskan rencana strategi rumah sakit, yang mana melalui analisis SWOT ini manajemen dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi internal maupun eksternal rumah sakit. Nah, beberapa alasan mengapa pentingnya analisis SWOT ini, yang pertama itu pemetaan kekuatan dan kelemahan. Itu analisis SWOT ini membantu mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan yang menjadi kelemahan dari rumah sakit tersebut. Dengan mengetahui kekuatan ini, rumah sakit dapat memaksimalkan potensi yang ada, serta kelemahan dapat menjadi fokus perbaikan. Selanjutnya itu penemuan peluang dan ancaman. Analisis ini memungkinkan rumah sakit untuk mengidentifikasi apa yang menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit. Di sisi lain, ancaman dapat diidentifikasi sehingga dapat mengantisipasi dan meminimalkan dampak dari ancaman tersebut. Selanjutnya itu pengambilan keputusan strategis. Analisis SWOT ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis,
Informasi yang diperoleh dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu alokasi sumber daya. Dengan memahami apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari rumah sakit ini, dapat mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, serta penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mengenai peningkatan daya saing. Dengan analisis SWOT ini membantu rumah sakit untuk memahami posisi kompetitifnya di pasar. Dengan demikian, rumah sakit dapat mengembangkan strategi yang membedakannya dari pesaing yang lainnya. Selanjutnya itu fokus pada prioritas, yang mana analisis SWOT ini membantu rumah sakit untuk memfokuskan upaya pada aspek-aspek yang penting bagi keberhasilan rumah sakit tersebut ke depannya. Dari penjelasan mengenai analisis SWOT ini dapat kita simpulkan bahwasanya analisis SWOT ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam menyusun rencana strategi rumah sakit, yang mana dengan melakukan analisis SWOT secara komprehensif, rumah sakit dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai posisi rumah sakit pada saat ini, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang rumah sakit tersebut. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan salah satu rencana strategi rumah sakit atau renstra rumah sakit, yang mana contohnya saya ambil dari RSUD di Kota Depok, yang mana visinya itu menjadi rumah sakit yang unggul, nyaman, dan pilihan masyarakat di Kota Depok. Yang mana makna dari kata unggul tersebut itu mampu membawa setiap pelayanan rumah sakit mencapai kemampuannya secara teratur dan mampu ditunjukkan kinerjanya dalam pelayanan prima. Selanjutnya itu nyaman, yang mana makna dari kata nyaman ini itu untuk semua orang yang menginginkannya, bahkan untuk orang yang tidak menginginkannya tanpa disadari akan merasa nyaman pada lingkungan rumah sakit, baik kepada orang, tempat, atau bahkan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Selanjutnya itu makna dari kata pilihan, yang mana setiap orang memang penuh dengan pilihan yang harus dimiliki dalam menentukan suatu pilihan pelayanan. Namun kita dapat memilih dan menentukan mana pelayanan yang baik ataupun yang buruk, karena setiap pilihan yang bermakna selalu mendapatkan restu dari pencipta kita untuk manusia, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya kita dapat memiliki makna dari semua pilihan yang kita punya. Baik, selanjutnya itu misi dari RSUD Kota Depok. Yang pertama itu memberikan pelayanan paripurna yang bermutu prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua itu meningkatkan komitmen, profesionalisme, dan produktivitas SDM RSUD Kota Depok. Baik, selanjutnya itu mengenai analisis SWOT, yang mana rumah sakit ini pasti mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu apa sih yang menjadi kekuatan atau strength dari RSUD Kota Depok ini? Yang pertama itu jumlah sumber daya manusia atau SDM yang mendukung. Kedua itu kelas rumah sakit sudah berkelas C. Ketiga, SOTK jelas. Ketiga, standar operasional prosedur atau yang biasa disebut dengan SOP-nya tersedia. 5 yaitu telah ditetapkannya sebagai rumah sakit yang menerapkan PPK BLUD. Selanjutnya itu yang menjadi kelemahan dari RSUD Kota Depok. Yang pertama itu kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana. Yang ketiga itu lemahnya penerapan SOP. Empat yaitu belum optimalnya sistem penghargaan dan sanksi.
Yang kelima yaitu kurangnya disiplin kerja. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Yang menjadi peluang dari rumah sakit RSUD ini itu pertama itu regulasi mengenai jaminan kesehatan nasional. Kedua itu status rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan regional. Ketiga itu sistem jaminan sosial nasional. Selanjutnya itu yang menjadi tantangan atau terus bagi RSUD Kota Depok ini, yang pertama itu banyaknya rumah sakit swasta, bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan iklim. Dengan mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari rumah sakit tersebut, pihak-pihak akan menentukan apa yang menjadi strategi kebijakan setiap program yang akan dibuat serta bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, strategi yang pertama yaitu meningkatkan standarisasi pelayanan publik yang profesional dan transparan dengan kebijakan yaitu peningkatan standarisasi pelayanan publik dengan program-program yang mereka buat yaitu program standarisasi pelayanan publik. Kedua, program pelayanan administrasi perkantoran. Ketiga, program peningkatan dalam pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Keempat, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Strategi yang kedua yaitu meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan dengan kebijakan yaitu peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan. Nah, program-program yang mereka buat yaitu ada 4. Yang pertama, program peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Kedua, program pembangunan serta pengembangan teknologi informatika. Ketiga, pengembangan dan pengelolaan BUMD atau BLUD. Keempat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Yang ketiga itu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan kebijakan yaitu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan membuat 5 program yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kedua, program peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan. Sekian materi dari saya mengenai rencana strategi rumah sakit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga bisa membantu teman-teman semua dalam membuat sebuah perencanaan strategi rumah sakit. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.